Saya bersama Pak Airlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulasan dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi. Kita tidak malu-malu. Bentrok warga Rempang dengan aparat gabungan di Batam mengakibatkan bayi 8 bulan tak sadarkan diri. Bayi 8 bulan terkena gas air mata yang dilancarkan aparat kepolisian. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, sebelum kita bacain berita, kita mintakan nasihat Bung Kameramen untuk Bung Alfian. Apa nasihatnya bagi? Selalu spontan Bung Alfian. Ya, tidak mungkin saya memberi nasihat, mungkin support aja Bung Alfian biar Bung Alfian tetap tersenyum. Ya Bung Alfian, ini kita sama melihat ada video yang beredar Bung Alfian bahwa sepertinya ini Prabowo sedang berpidato di depan Partai PAN, Partai Artis Nasional. Karena isinya artis semua Bung Alfian. Nah, jadi kita cuplik yang Bung Alfian juga sudah nonton. Kita coba cuplik sedikit videonya. Saya bersama Pak Airlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulasan dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi. Kita tidak malu-malu. Ya, Bung Alfian, yang seperti Bung Alfian sudah simak juga. Jadi di dalam video itu Prabowo kalimatnya adalah kita tidak malu-malu menyampaikan bahwa kita adalah tim Jokowi. Nah, Bung Alfian, kalau beliau dari mulutnya selalu semangat kita ini tim Jokowi, berarti kan bisa diduga Bung Alfian kebijakannya, apapun hukumnya, nanti produk-produk hukumnya akan tidak jauh berbeda dengan Jokowi hari ini, Bung Alfian. Itu yang saya khawatirkan, Bung Alfian. Atau Bung Alfian punya bacaan lain? Ada yang fatal, Bung Kameramen. Kalau memang dia akan memuja-muja, ngapain dulu dia berkontestasi dengan si Jokowi? Betul. Karena nggak dari awal aja dia jadi tim sukses si Jokowi. Nah, Ini serius ya, pemirsa. Ini saya pikir ini sebuah cara menjalani hidup yang menurut saya harus diingatkan. Dulu Tuan ngapain bersaing sama orang yang sekarang Tuan puji-puji? Kalau memang dia bagus, dia negarawan, lalu gabung aja. Justru dulu Anda maju itu kan karena Anda ingin menunjukkan bahwa kita punya, apalagi kan periode kedua Anda ikut lagi. Berarti dengan Anda maju itu berarti Anda punya pengetahuan banyak yang kurang beres, tidak sempurna atau tidak sesuai dengan tata kelola negara kita berdasarkan konstitusi yang kita punya. betul. Jadi pernyataan sebagai tim Jokowi ini sebagai bentuk tanda kutip ya, ini ada persoalan kejiwaan di sana, ada persoalan mentalitas, ada persoalan pragmatisme yang menurut saya berbeda dengan pragmatis. Yeah. Kalau pragmatis itu orang memilih mana yang mungkin untuk kebaikan dan perbaikan. Kalau pragmatisme itu yang penting saya bisa terus. Yang kedua, ada kalimat tidak malu-malu. Kalau tidak malu-malu berarti sama dengan orang yang tidak tahu malu. Betul ini. Betul Bung Kameramen. Tidak malu itu nggak tahu malu. Berarti ini ada kena dasar hadis Rasulullah, al-haya'u minal iman. Betul. Orang beriman, orang yang punya rasa malu. Hari ini saya ingin mengatakan pernyataan sebagai tim Jokowi merupakan hal yang absurd. Dulu kenapa lu bersaing kalau memang dia baik, lu bergabung dari awal. Ya, ini konyol sekali lagi. Iya, Bung Alfian. Tapi kalau saya punya pandangan lain, misalkan begini, gimana Bung Alfian? Jadi dia sengaja memang bersaing dengan Jokowi dulu, biar otomatis Jokowi yang menang, Bung Alfian. Karena dia tahu gue pasti kalah nih. Dan kalau nanti gue kalah, gue ngemis kursi menterinya lebih gampang. Karena kan dianggap oposisi, udah lalu masuk kementerian gue lah, gini-gini. Itu bisa saja terjadi. Dan berarti kan Bung Alfian, mungkin ini juga pelajaran lagi Bung Alfian yang Allah kasih tahu ke kita bahwa kita juga tidak boleh memuji-muji orang berlebihan ya Bung Alfian. Bagaimanapun, kalau saya sebagai netizen nih Bung Alfian, kita kan dulu
memilih Prabowo karena diarahkan oleh ijtima ulama. Oh ini paling sedikit lah istilahnya waktu itu mudorotnya gitu Bung Alfian. Nah, tapi yang unik Bung Alfian, di video ini maksudnya, itu komentarnya lucu-lucu Bung Alfian. Pilihan saya sekeluarga tetap Pak Anies. Rekam jejak soleh, baik, pintar, dan ganteng, Anies lah. Tetap Anies 2024. Nah, kalau kita main ke Instagramnya Fadlizon, dulu orang kalau setiap Fadlizon posting Bung Alfian, itu langsung Prabowo Presiden, Prabowo Presiden. Kalau Anda tengok sekarang Instagramnya Fadlizon, itu sekarang Anies semua. Jadi, saya melihat mungkin orang antara sudah capek, sudah lelah, sudah dibohongi terus. Selain itu juga banyak orang-orang yang contoh misalkan ada dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Timur. Terungkap kalimat begini Bung Alfian. Walaupun saya Jawa Tengah, saya dukung Anies. Nah, berarti kan ada harapan atau ada harapan besar yang diinginkan oleh masyarakat di daerah Bung Alfian. Mereka tuh kayaknya capek dengan rezim ini. Nah, Prabowo ini dengan statement itu, dengan saya tim Jokowi, tidak malu-malu dengan tim Jokowi, secara tidak langsung kan dia bilang, saya sama aja dengan Jokowi. Berarti kan, gimana Bung Alfian? Iya kan sebenarnya pernyataan barusan dari Bung Kameramen sama dengan apa yang saya nyatakan tadi. Lu ngapain bersaing kan? Iya, Yang kedua, benar. asumsi yang Bung Kameramen katakan itu pernah saya dengar dengan cukup terserius. Iya. Jadi artinya kontestasi sebelum ini baik 2019 dan 2014 itu merupakan sebuah orang yang ya kan kita lihat fenomena nasi goreng, fenomena di rel kereta api, ya kan? Iya. Itu kan sebagai pertanda kok orang bersaing dalam hitungan detik langsung jadi baik-baikan begitu sih. Nah itu jadi asumsi bahwa mereka sebenarnya satu kongsi ya, satu koalisi, Satu kolam. Iya, satu kolam atau satu mafioso gitu kan. Ini juga harus jadi perhatian. Betul. Dan rasanya Bung Kameramen kita nggak boleh lupa siapa yang membuat Jakarta jadi terluka dengan adanya gubernur bla 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 yang kemudian digantikan oleh pengganti. Iya, orang yang bawa Cina. beliau Itu yang juga. bawa semuanya urutannya beliau-beliau juga. Nah, beliau-beliau lagi sekarang beliau lagi yang memuji orang yang pernah menghancurkan titik-titik, menghancurkan titik-titik. Jadi memang jadi sangat lebay ya, sangat konyol. Dan saya pikir ini satu pembahasan yang harus menyadarkan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita harus menuju keterpilihan pemimpin yang bisa merubah situasi. Iya, Bung Alfian. Apalagi kalau nanti kita bahas khusus nih, Bung Alfian, tentang kereta cepat dan IKN. Dari Tempo misalkan, ternyata pekerja Indonesianya itu jauh lebih sedikit, Bung Alfian, daripada pekerja Cinanya. Kan itu kan kalau pakai logikanya di IKN lebih parah lagi. Nah, itu ntar kita khusus bahas, Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian. Nah, ini saya bertanya-tanya, bergejolak di kepala saya, Bung Alfian. Yang bermasalah itu PDIP atau Jokowi atau penerusnya Jokowi. Nah, ini sebenarnya saya ingin ini ada materi khusus, Bung Alfian, atau syuting khusus tentang membahas ini. Tapi untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, jadi saya melihat seolah-olah yang bermasalah hari ini hanya PDIP saja. Lah, padahal di situ ada Jokowi juga. Lah, apalagi penerusnya Jokowi. Jadi saya melihat seolah-olah penerusnya Jokowi itu akan melakukan perbaikan atau akan melanjutkan dari agenda Jokowi, dan dia terlepas dari kejanggalan yang kita lihat selama ini dari PDIP. Ini saya mungkin perlu masukan dan nasihat dari Bung Alfian. Silakan Bung Alfian. Ya, yang bermasalah itu pertama PDIP, ya pengurusnya, ya orangnya, ya kegiatannya, ya programnya, udah ambyar kalau bahasa. PDIP itu sudah sampai pada sebuah bentuk kalis yang serius. Sudah silakan itu diterjemahkan. Kedua, ya Jokowi sebagai pribadi. Coba kita ingat dengan 66 janji. Saya kebetulan kan suka melintas di jalur tempat PT SMK itu, Bung. Itu jadi lelucon di masyarakat. PT SMK tapi kosong, gitu kan, lucu ya. Nah, yang ketiga adalah koalisi 2024. Ini harus dicatat ini yang bermasalah. Kenapa? Dia munculkan istilah yang tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Betul. Lalu dibentuk. Nah, itu tinggal kita bertanya, ada apa dengan Golkar, ada apa dengan PAN? Kenapa kalian takluk seperti itu? Kita kan pernah paham Golkar itu sebagai sebuah partai yang punya wibawa, partai yang punya izah, partai yang punya orang, yang punya konsep, yang punya mainstream. Sekarang udah takluk semua dalam genggaman ya Pak Lurah kita itu. Ya. Sekian kita ingin katakan bahwa pemilu 2024 adalah milik kaum pribumi dan
pendukung maksimal adalah umat Islam. Mari kita gelorakan partisipasi aktif pemilu 2024 untuk Indonesia berdaulat, Republik Indonesia yang beribu kota Jakarta. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.